materi matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, anak-anak ya belajar dan belajarnya itu melalui platform Google Classroom, mohon maaf, Google Classroom. Nah, jadi anak-anak dibuatkan classroom perangkatan dan tiap harinya itu ada 2 mata pelajaran yang diajarkan oleh guru atau diberikan di Google Classroom tersebut. Nah itu, jadi sehari itu hanya dua mata pelajaran saja yang diberikan dan diberikan tugas. Nah jadi selama tahap 1 dan tahap 2 artinya 1 bulan itu anak-anak hanya belajar 4 mata pelajaran dan diberikannya itu sehari hanya 2 mata pelajaran saja. Kemudian ada program berbakti kepada orang tua. Nah ini memang program yang digulirkan oleh sekolah dan dibantu oleh guru-guru lainnya. Jadi guru-guru yang selain 4 mata pelajaran tersebut masuk ke dalam program-program ini gitu. Ada program berbakti kepada orang tua. Apa sih program berbakti kepada orang tua itu? Jadi karena mau tidak mau ya anak-anak itu belajarnya di rumah, kemudian ya pihak sekolah menginginkan bagaimana si anak ini bisa tetap semangat belajar, tapi juga masih bisa tidak melupakan kewajibannya sebagai anak karena beda situasinya ketika mereka harus pergi ke sekolah, kemudian ini fisiknya ada di rumah. Nah, maka dibuatlah program ini. Jadi mengajak anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya gitu. Jadi ada program-program seperti mereka harus mengerjakan pekerjaan yang seharusnya sebenarnya mereka laksanakan ya. Misal membantu mencuci piring, kemudian membersihkan tempat tidur. Sebenarnya itu hal sepele ya, harusnya sudah menjadi kebiasaan sebenarnya. Namun karena agar anak termotivasi, jadi dibuatlah program seperti ini. Selain program bantu-bantu orang tua, mereka pun diajak berkreasi di program berbakti kepada orang tua ini. Misalnya harus memberikan tampilan di depan keluarga mereka, gitu. Jadi mereka membuat mini konser, kemudian menghibur keluarganya di rumah. Nah, seperti itu. Jadi memang dibuatnya semenarik mungkin agar anak-anak maupun orang tua pun tidak merasa terbebani dengan PJJ ini. Seperti itu. Kemudian ada program pembiasaan ibadah. Nah, untuk program pembiasaan ibadah ini dilaksanakan memang untuk menjaga pembiasaan ibadah yang ada di sekolah. Nah, kalau ada di sekolah kan ada biasanya pagi-pagi itu ada zikir pagi, kemudian ada sholat duha. Nah, jadi adanya program pembiasaan ibadah ini untuk memantau bagaimana sih ibadah di rumahnya, apakah masih terjaga seperti di sekolah atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk program inklusi ini memang dibuat khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak dibebani dengan mata pelajaran yang program-program yang lain, tapi memang program inklusi yang dibuatnya itu disesuaikan dengan minat dan bakat dari anak-anaknya gitu. Jadi melihat dari, kalau di sekolah kami disebutnya mentor untuk pendamping ya, pendamping khususnya itu disebutnya mentor. Nah, mentor ini membuatkan program yang khusus dan programnya ini disesuaikan dengan kemampuan dan skill anak, lebih ke soft skill seperti itu. Nah, ini untuk PJJ tahap 1 dan tahap 2 di SMP Hikmat Teladan. Kemudian ya karena sebulan ada lika-likunya, kemudian ada naik turunnya juga. Di PJJ tahap 3 itu ada beberapa perubahan untuk PJJ tahap 3. Nah, PJJ tahap 3 itu sekarang ya, kalau yang sekarang. Nah, kalau saat PJJ tahap 2 itu kelas 9 US, jadi tidak begitu banyak mengikuti program. Jadi memang waktunya kebetulan sedang ujian sekolah, dan ujian sekolahnya pun ya kita melaksanakan secara online. Kemudian di PJJ tahap 3 ini ada beberapa perubahan yang kami anggap mungkin bisa menangani kejenuhan anak-anak
karena harus belajarnya dari rumah gitu ya, udah bosan juga mungkin dengan polanya yang seperti itu, maka di PJJ tahap 3 ini ada beberapa perubahan. Ada kelas streaming karena memang ketika PJJ tahap 1 dan tahap 2 itu banyak masukannya itu ingin ada penjelasan dari gurunya, karena kebanyakan ketika menggunakan Google Classroom banyaknya itu yang hanya memberikan materi secara tertulis, anak-anak kemudian baca, kemudian mengerjakan tugas. Nah, mungkin ada kejenuhan di sana, maka di PJJ tahap 3 ini yang dimulai awal minggu lalu, itu digunakan kelas streaming. Jadi, guru-gurunya itu menjelaskan secara langsung, secara live streaming kepada anak-anak. Kalau kami menggunakan platform StreamYard yang akan ditautkan ke YouTube dan anak-anak nanti tinggal menyimak di YouTube. Nanti anak-anak pun kalau misalnya mau join bisa. Jadi ada kayak semacam video conference seperti itu. Nah, untuk kelas streamingnya ini masih tetap di pembelajaran mata pelajaran kognitif eksploratif itu ada 4 mata pelajaran ditambah dengan kelas Quran. Nah, jadi di kelas Quran anak-anak mendengarkan penjelasan dari gurunya mengenai tafsir Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kelas proyek. Nah, kalau tadi kelas streaming itu lebih ke kognitifnya, kemudian ada kelas proyek. Kalau kelas proyek ini berbasiskan komunitas. Jadi, anak-anak di apa ya, dibuatkan semacam grup lagi, dan itu berdasarkan proyek yang akan mereka ikuti untuk proyeknya. Nah, untuk kelas proyeknya ini macam-macam. Jadi ada dimulai dari guru dulu nih, guru kira-kira bisa mendampinginya di bidang apa saja, di list. Kemudian setelah listnya ada tersedia, sekolah membuatkan Google Form-nya untuk diisi oleh anak-anak dan anak-anak mengisi sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, kelas proyeknya ini ada proyek membaca buku, lahap buku, kemudian ada kelas tahsin, klinik tahsin, kemudian ada kelas yang berkebun, memasak. Jadi disesuaikan dengan minat dan bakat dari siswa tersebut. Jadi anak-anak tersebut dibuatkan grup WhatsApp seperti itu, dan itu diampu atau didampingi oleh minimal 1 orang guru untuk kelas proyek. Jadi memang ada proyek yang harus mereka kerjakan selama PJJ tahap 3 ini. Apakah itu menulis, atau misalnya membaca berapa buku, gitu, atau misalnya berkebun, atau misalnya memasak, gitu. Nah, mereka sharingnya itu di komunitasnya, di dalam grup WhatsApp tersebut. Itu. Jadi mereka berkomunikasinya via WhatsApp. Kemudian ada kelas tahfiz call. Nah, kalau untuk tahfiz call ini untuk bukan mencoba, untuk mengetes sih, lebih ke tes untuk hafalan anak-anak, karena di SMP Hikmat Teladan ada beberapa ayat-ayat yang harus mereka hafalkan, dan untuk mengeceknya itu ada tahfiz call, dan tahfiz call ini per kelas, biasanya per kelas ada 1 orang guru yang akan 1 atau 2 orang guru yang akan mengecek hafalannya via telepon gitu. Jadi siswa-siswi itu akan ditelepon oleh gurunya nih, sudah sampai mana hafalannya. Jadi dijaga hafalannya menggunakan tahfiz call. Seperti itu untuk pembelajaran jarak jauh di SMP Hikmah Teladan di tahap 3 ini. Itu untuk mengenai PJJ-nya. Nah, saya akan menjelaskan lagi. Ini lanjut aja ya, Bu ya? Lanjut aja ini. Ya, silakan Bu, lanjut dulu aja. Oke, nah ini. Kita akan mulai ke proyek kreatif. Jadi, tadi sudah ada beberapa penjelasan mengenai PJJ yang dilaksanakan di SMP Hikmat Teladan. Jadi memang bagaimana kita menjaga agar siswa ini rasa untuk belajarnya, gitu, jiwa pembelajarnya itu tetap ada. Nah, jadi kami tidak mempush dengan terlalu banyak materi, dengan terlalu banyak materi yang berdasarkan kurikulum, karena sesuai dengan arahan dari Kemendikbud pun harus pembelajarannya ini harus pembelajaran yang bermakna seperti itu. Nah, untuk proyek kreatif, karena kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, jadi
saya gunakan kesempatan ini untuk membuat sebuah proyek yang saya kira mungkin bisa memacu kreativitas dari siswa seperti itu. Nah, proyek kreatifnya ini karena memang pembelajarannya, meskipun pembelajarannya berupa mata pelajaran, tapi tetap harus ada nilai-nilai yang bisa diambil, yang bisa diberikan, bisa di kemudian harinya itu bisa diaplikasikan oleh mereka gitu. Nah, proyek kreatifnya ini saya tantangan. Nah, sebenarnya untuk graf ini sebenarnya saya terinspirasi satu tantangan juga yang pernah saya lakukan. Jadi ada namanya 30 hari, dan 30 hari bercerita ini biasanya dijadwalkan itu bulan Januari di awal tahun gitu. Jadi menulis di Instagram selama 30 hari, bebas apa aja gitu ya, menuliskan apa saja. Dan salah satunya di 30 hari bercerita itu ada melanjutkan cerita. Nah, saya terinspirasi dari itu, wah kayaknya ini menarik kalau bisa dijadikan teknik pembelajaran gitu. Teknik pembelajaran terutama dalam menulis. Nah, saya gunakan di sini itu adalah teks fabel karena memang berkaitan dengan materi gitu ya, berkaitan dengan materinya ini di kelas 7 itu ada teks fabel, jadi sepertinya ini bisa digunakan di dalam teks fabel karena kebetulan juga nih kalau menulis saya lihat siswa dan siswi terutama di SMP Hikmat Ladan mereka itu punya modal tapi kadang suka apa ya bingung mengeluarkan ide-idenya gitu untuk melanjutkan ide-idenya yang ada. Kalau misalnya menuliskan sebuah cerita, kadang terlalu melebar kemana-mana, kemudian kadang Bu aku bingung harus mulai dari mana, nggak ada idenya sama sekali. Nah, kayaknya dengan tantangan 4 paragraf ini bisa deh dilaksanakan pembelajaran yang bermakna. Nah, apa dan bagaimana? Nah, seperti ini. Nah, tantangan 4 paragraf ini adalah salah satu kalau saya baca-baca lagi, sepertinya tantangan 4 paragraf ini adalah salah satu metode untuk menulis terbatas. Nah, jadi saya memberikan semacam teks yang rumpang, yang dirumpangkan, dikosongkan gitu ya, dikosongkan. Tapi ada teks-teks yang ada kalimat-kalimat yang harus mereka lanjutkan gitu. Nah, mengapa 4 paragraf? Karena dalam teks fabel itu ada 4 struktur yang harus dibuatkan oleh siswa dan siswi. Ada yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi anak-anak minimal itu menuliskan 4 buah paragraf. Itu. Nah, dalam orientasi ini adalah pengenalan. Jadi ada pengenalan dulu, ada pengenalan mengenai materinya itu apa, kemudian mohon maaf, bukan pengenalan materi, pengenalan tokoh ya, tokoh ataupun latar, itu ada di dalam orientasi, kemudian ada komplikasi, komplikasi itu mulai ada konflik dari cerita, ada resolusi, resolusi itu mulai menemukan penurunan akhir dari konflik seperti itu, dan koda. Koda ini adalah amanat gitu. Jadi teks fabel, karena yang namanya teks fabel itu kan lebih ke cerita moral, teks fabel yang biasanya tokoh-tokohnya itu adalah hewan. Jadi mereka di sana ditantang untuk membuat sebuah fabel dengan 4 paragraf saja. Seperti itu. Nah, ini untuk tahapannya. Ini untuk tahapannya, untuk tahapan tantangan 4 paragraf. Yang pertama adalah pemberian materi. Jadi diberikan dulu materinya mengenai teks fabel itu apa, kemudian strukturnya bagaimana. Jadi memang benar-benar materi dulu nih anak-anak biar tahu dulu. Oh iya bedanya teks fabel dan teks cerpen biasa itu terlihatnya dari apa sih? Dari tokohnya, kemudian dari ceritanya, dari strukturnya, kemudian dari ciri kebahasaannya pun itu diberikan di pemberian materi
terlebih dahulu. Jadi anak-anak diberikan dulu materi tentang teks fabel sampai mereka bisa paham perbedaan teks fabel dengan teks-teks yang lainnya, teks cerpen ataupun teks legenda juga itu beda ya, fabel dan legenda itu beda, mitos juga beda. Nah, itu perbedaannya apa? Diberikan di pemberian materi. Jadi memang anak-anak siswa-siswi ini diberikan dulu materinya biar tahu. Oh, contohnya pun diberitahu dulu. Contohnya seperti ini loh teks fabel. Nah, itu diberikan di pemberian materi. Kemudian tahapan yang kedua adalah semua bisa menulis. Artinya memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa semua orang itu meskipun cita-citanya bukan penulis, tapi semua itu bisa menulis. Nah, jadi baik atau buruknya, kemudian misalnya, aku kan masih suka susah nih nulis kalau misalnya menggunakan kata baku dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa gitu ya, tidak mengapa. Semua bisa menulis. Jadi memang diberikan uh, diberikan motivasi bahwa mereka itu semua bisa menulis, siswa-siswi itu bisa menulis. Nah, tahap selanjutnya adalah berkreasi. Nah, di berkreasi ini barulah mereka menuliskan teks fabel berdasarkan tantangan yang diberikan oleh gurunya gitu, oleh saya atau di tantangan 4 paragraf ini. Jadi mereka berkreasi, setelah mereka tahu, mereka termotivasi, akhirnya mereka pun bisa berkreasi. Gitu. Nah, di tahap selanjutnya ada tahap apresiasi. Nah, baik buruknya karya siswa itu patut diapresiasi menurut saya. Jadi dibuatlah apresiasi bukan hanya sekedar nilai. Jadi memang didokumentasikan. Saya usahakan untuk didokumentasikan karena ini kan dibuatnya di Google Classroom, jadi artinya berbentuk soft file gitu ya. Jadi saya cobakan untuk didokumentasikan hasil tulisan dari siswa-siswi tersebut gitu. Karena ketika dibaca pun ternyata menarik, ternyata anak-anak itu memiliki daya imajinasi dan kreasi yang sangat baik gitu. Meskipun ya memang dari segi tata bahasa, kemudian dari segi tanda baca itu masih banyak sekali yang harus diperbaiki, tapi dengan membaca dari teks yang mereka buat itu sangat sangat menarik seperti itu. Jadi patut diapresiasi apapun itu hasilnya, bagaimana hasilnya, kurang lebihnya itu bagaimana, tetap harus diapresiasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar nilai, saya cobakan apresiasinya itu didokumentasikan untuk hasil tulisan dari siswa dan siswi yang ada gitu. Nah, ini untuk contohnya, contoh dari tantangan 4 paragraf. Jadi melanjutkan cerita. Nah, di sini saya terbaca mungkin ya. Di sini ada teks fabel yang dirumpangkan. Jadi ada di awal paragraf itu diberikan kalimat yang rumpang yang akhirnya nanti siswa-siswi itu dilanjutkan. Nah, kalau di sini saya menggunakan kata di pagi yang cerah terlihat seekor. Nah, nanti siswa-siswi tinggal berkreasi saja. Seekornya itu seekor apa? Apakah seekor burung, seekor gajah? Terserah mereka saja gitu. Tokohnya itu yang mereka akan tuliskan mau apa gitu, mau siapa binatangnya ya silahkan aja terserah mereka. Kemudian di paragraf kedua, karena di sana sudah mulai ke komplikasi, jadi di sini ada saat berkeliling tiba-tiba. Nah, kira-kira konfliknya apa nih di sana saat berkeliling itu ada apa sih? Apakah ada melihat hewan lain yang sedang melakukan sesuatu hal gitu, atau misalnya tiba-tiba ada benda yang jatuh atau bagaimana yang akhirnya menimbulkan konflik. Nah, anak-anak bisa membangun dari sana gitu. Jadi siswa-siswi ini di apa ya diajarkan untuk berkreasi gitu. Meskipun ini menulis terbatas, tapi kreativitas tidak terbatas. Nah, seperti itu. Jadi di paragraf ketiga, karena di sana sudah mulai ke resolusi, sudah mulai penurunan masalah. Nah, di sini ada kata meski sedikit kesal. Nah, itu di tengah-tengah sebenarnya, tidak di awal paragraf lagi, tapi saya
menggunakannya di tengah-tengah agar mereka kira-kira apa nih yang tokohnya itu bisa bikin kesal, tapi setelah kesal itu apakah mereka memaafkan tokoh-tokoh yang lainnya atau konflik-konflik yang lainnya, itu bisa dikreasikan semenarik mungkin seperti itu. Dan di yang paragraf keempat, karena itu adalah koda, di sini ada diawali dengan akhirnya mereka pun, nah akhirnya mereka pun apa, terserah apakah mereka berbaikan kalau misalnya ada tokohnya yang berantem, atau misalnya akhirnya mereka melakukan hal lainnya gitu yang dinilai positif, yang memiliki nilai-nilai moral yang baik gitu. Nah, jadi ini di akhirnya seperti itu. Jadi intinya mereka harus bisa berkreasi gitu, harus bisa berkreasi uh, dengan dengan tantangan ini gitu. Jadi meskipun ya tadi saya bilang bahwa meskipun menulisnya terbatas, termasuk ke dalam menulis terbatas, tapi kreativitas mereka itu harus tanpa batas gitu. Jadi silahkan dikembangkan. Jadi siswa itu tidak akan, kalau menurut saya ketika menggunakan tantangan 4 paragraf ini, kalau saya sebut ya tantangan 4 paragraf ini, siswa-siswi itu jadi terarah cerita tidak terlalu melebar kemana-mana, kemudian tokoh ceritanya bisa di sekreatif mungkin, kemudian akhir ceritanya pun mereka tahu oh iya akhirnya itu akan seperti apa gitu. Jadi tidak melebar kemana-mana, alurnya jelas kalau menurut saya, jadi lebih ke alur yang mereka buat pun lebih dipahami ketika dibaca gitu. Nah kemudian Kayaknya disconnect ya, Ibu Rizky-nya. Sepertinya Bu Rizky-nya disconnect nih Pak Rahmat. oh iya, mohon maaf ke unmute ya, sudah terdengar Udah lagi Bu? Ya udah sudah. Tinggal slide-nya barangkali. Dengar lagi? Udah oke Bu. Slide-nya aja paling. Ya. Nah, tadi itu sudah tahap berkreasi, kemudian tahap apresiasi. Nah, untuk tahap apresiasi ini saya coba kan dikumpulkan gitu hasil karya dari siswa tersebut. Jadi baik itu karyanya yang kata bahasanya jelek banget gitu ya, perlu tapi saya coba apresiasi untuk di
Suaranya nggak ada ya, Bu Rizky? Halo, Bu Rizky? Pemaparannya sudah? Nah, itu tadi pemaparan PJJ yang sudah disampaikan oleh Bu Rizky ya, Bapak dan Ibu, yang lebih menekankan kepada pembelajaran bermakna. Jadi tidak hanya siswa itu dituntut belajar disesuaikan dengan kurikulum seperti di sekolah biasa, karena mungkin kondisinya kalau PJJ itu kan di rumah beda dengan belajar di sekolah. Nah, di SMP Hikmah Teladan ini ada 3 tahap ya barangkali tadi itu. Dan lebih banyak berupa soft skill-nya. Jadi program soft skill yang lebih ditekankan kepada siswanya. Lalu ada juga proyek kreatif untuk pembelajaran mapel bahasa Indonesia. Barangkali karena Bu Rizky ini adalah guru bahasa Indonesia, itu lebih ke pembelajaran yang isinya adalah kreativitas. Nah, contohnya tadi ada tantangan 4 paragraf yang berupa teks fabel yang bisa diisi oleh siswa. Dan yang paling penting barangkali adalah apresiasi terhadap karya siswa. Nah, ini kadang-kadang kita suka lupa ya Ibu Bapak, ketika siswa itu sudah melakukan mengerjakan sebuah karya, nah kadang kita lupa untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, barangkali ada tanggapan dari Ibu dan Bapak terhadap PJJ yang sudah disampaikan tadi contohnya dari SMP Hikmah Teladan. Barangkali Ibu Bapak ada yang akan memberi tanggapan atau mau memberikan pertanyaan. Silahkan Ibu dan Bapak, mangga. Ya, apa ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Kalau misalnya suaranya tidak terdengar, tapi ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, mungkin bisa melalui public chat ya Ibu Bapak. Mangga Ibu Bapak, silahkan. Atau Ibu Bapak ingin sharing juga tentang PJJ di sekolah Ibu dan Bapak yang sudah dilakukan selama ini seperti apa untuk mengurangi tingkat stres siswa dan orang tua barangkali. Karena orang tuanya juga kan ikut sibuk ya dengan adanya kondisi akibat corona ini. Silakan Ibu Bapak jika ada yang ingin bertanya. Ya, Bu Salmi, mangga Bu Salmi. Apa kabarnya Ibu Salmi? Ada Pak Ali juga di sini, Bu Egi, Bu Nelly, Bu Rahmi. Silahkan jika ingin menanggapi. Oh, ada Pak Wisnu juga. Pak Siswanto, Bu Wiwit. Silahkan mungkin Pak Egi.
Pak Bapak atau Ibu ya ini? Oh, Bu Sarmi itu lagi menulis Pak Wisnu juga ya. Silakan Ibu Bapak kalau misalnya suaranya nggak masuk, boleh di chatting aja ya. Kalau suara saya bagaimana, kedengeran nggak Bapak Ibu? Oh, Bu Rizky udah on Iya, lagi sudah suaranya? sudah sudah sudah, Bu. Mohon maaf ya. Nah, sudah ada. Ya maklum Bu, Iya. biasa ini Iya, ini koneksi internetnya error. seperti Biasa ya Bu, lup-lup. iya, Soalnya hampir semua kan Bu ya sekarang pada online nih, jadi mungkin jaringannya juga penuh. iya betul, Bu. Ya Tapi boleh Bapak selama Ibu ini ada boleh, kendala, Bu Rizky, ya, gimana ada Bu? kendala nggak selama melakukan kegiatan PJJ? Kalau anak saya itu kadang kan mood-moodan Bu, kalau Oh banyak iya, modul tugasnya langsung ngambek baut. Baru mulai sih semangat, pas apalagi masih iya, SD kan kelas 3, iya, pas tengah-tengah udah manyun. iya. Pasti ada kendala terutama untuk, kendala gadget karena di awal itu beberapa siswa, khususnya siswa kelas 7 itu belum diberikan gadget oleh orang tuanya. Jadi memang dari orang tuanya sendiri memang belum memberikan gadget gitu ya, memberikan izin untuk membawa gadget atau mempunyai gadget bagi siswa tersebut. Jadi kami memang di sini kerjasama dengan orang tua, kalaupun ada siswanya yang tidak di atau belum mempunyai gadget itu kami komunikasikan dengan orang tua. Jadi tugas-tugas itu via orang tua. Jadi guru-guru itu dibagi-bagi juga untuk masuk ke dalam grup orang tua gitu. Jadi ke dalam forum-forum orang tua, grup orang tua di WhatsApp itu masuk guru-guru gitu. Jadi untuk memberikan kalau misalnya ada eh, apa ya, masih ada tugas-tugas yang harus diberikan gitu. Nah, sekaligus juga itu Gitu. menjawab pertanyaan Pak Wisnu ya. Pak Wisnu itu Iya, kan kendala kan selama pembelajaran PJJ. Emang lebih iya, digodok ya Bu ya sama kuota barangkali. iya betul. Iya, kuota juga bukan hanya siswanya, mungkin gurunya juga ya kadang Nah, iya betul. kuotanya ada atau misalnya kendala gadgetnya juga gitu, gurunya yang gadgetnya apa ya tidak support gitu ada juga seperti itu. Jadi ya kalau di sekolah kami sih ya kami bagaimana PJJ ini bisa berjalan kalau misalnya via WA bisa ya coba aja via WA gitu. Jadi memang ada alternatif lain seperti itu. Ini ada pertanyaan kedua nih Bu dari Pak Wisnu Mm-mm. katanya. Feedback dari orang tuanya itu terhadap PJJ ini selama pandemi gimana Bu? Positif Iya, apa ada yang marah-marah gitu? kalau marah-marah kayaknya belum ada ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, jadi setiap setiap di akhir dari tahap PJJ itu ada semacam kuesioner yang kami bagikan pada orang tua untuk diisi gitu. Jadi apakah kendalanya apa, kemudian apa sarannya. Jadi memang ada saran dan masukan dari orang tua juga. Jadi di tiap tahap, tahap 1, tahap 2 itu ada masukan dari orang tua gitu. Kami tampung setiap masukan yang ada. Seperti itu. Nah, tadi itu kan Pak, saya juga lihat di sekolah Ibu hanya 4 mapel ya Bu ya, Iya, yang diberikan iya kepada betul. siswa. Sisanya lebih ke program soft skill. Nah itu, Iya. apa Bu, tanggapannya seperti apa dari orang tua? Kan kalau dari sekolah yang Mm, lain masih kaku gitu Bu, iya. jadi masih memberikan tugas itu sesuai dengan tuntutan kurikulum. Padahal kan beda ya belajar di rumah sama di sekolah gitu. Di sekolah Ibu sendiri gimana tuh, Bu? Eh, ya, ya. Kami ya pasti akan berbeda gitu, berbeda kalau misalnya
sekolah dari rumah tidak perlu sampai yang terlalu tugas menumpuk banyak gitu, karena memang gurunya pun kan tidak apa ya, tidak 24 jam harus memantau gitu. Pasti porsi orang tua akan lebih banyak di PJJ ini gitu. Jadi diambillah gitu program-program yang akhirnya memudahkan saja gitu, memudahkan siswa, tapi siswa tetap belajar gitu, tetap belajar berdasarkan dari materi-materi yang ada di 4 mapel tersebut. Kemudian program, terutama program berbakti kepada orang tua itu kayaknya favoritnya orang tua karena di sana siswi harus membantu orang tuanya masing-masing. Jadi tanggapannya alhamdulillah bagus sih, terutama untuk pembelajaran BKO gitu, program BKO yang berbakti kepada orang tua ini gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Nelly juga, Bu. Katanya kalau untuk guru SD nih, Bu, kan kalau SD itu tematik ya. Nah, anak saya tuh kebetulan juga sama, Bu Nelly SD. Waduh, tugasnya ampun deh. Kayak anggota dewan gitu, Bu. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Bu, solusinya untuk yang guru SD atau masukannya untuk pembelajaran tematik nih? Kadang-kadang kan ada orang tuanya juga yang nggak punya HP gitu. Minta solusi nih seperti apa? Ya, untuk SD ya, karena ya memang betul kalau untuk SD kan tematik, jadi dalam satu hari itu ada beberapa mata pelajaran mungkin ya kalau tematik itu. Ya pasti memaksimalkan saja, kalau saya sih sarannya ya pasti memaksimalkan WhatsApp saja, karena rata-rata mungkin kalau orang tua punya ya kalau untuk WhatsApp, jadi dimaksimalkan saja untuk peran WhatsApp ini gitu. Apakah ada program yang lain yang lebih ke anak-anaknya itu lebih ke praktik mungkin. Jadi anak-anak bisa langsung praktik, tidak hanya menulis gitu, atau misalnya menjawab pertanyaan gitu. Ya, anak saya tuh kalau sekali dikasih tugas sampai 20. Oh, iya kalau itu banyak banget. 2 pertanyaan 20 baru 5 udah melenoy. Iya. Nah, itu mungkin jadi ya. Proses penilaiannya gimana katanya Bu Rizky? Masih Iya. Bu Nelly nanya untuk proses penilaiannya. Untuk proses penilaiannya untuk di PJJ itu kan kalau di SMP ya, kalau di SMP itu kan kami menggunakan Google Classroom. Jadi di sana sudah ada tugasnya, kemudian ya kita tinggal mengecek dan langsung bisa memberikan nilai sih kalau di sana gitu, langsung diberikan nilai di sana. Jadi langsung direkap langsung ada rekapan nilai di Google Classroom seperti itu. Itu untuk proses penilaiannya. Karena untuk setiap pelajaran ada yang ditulis. Oh, ini ada yang ditulis ya. Ya pasti kalau misalnya pelajaran ditulis itu di mungkin foto mungkin ya Bu ya, kalau bentuknya ditulis mah. Karena memang ketika kemarin melakukan tantangan 4 paragraf ini gitu, pembelajaran di menulis teks fabel ini, ada juga siswa-siswi yang menulis di dalam kertas gitu. Jadi nulis di buku tulis. Jadi ya mereka saya arahkan, instruksikan untuk difoto saja, kirim via WhatsApp gitu. Jadi kalaupun ada yang terkendala tidak bisa masuk ke Google Classroom dan lain sebagainya, itu bisa di-handle dengan aplikasi yang ada saja gitu. Oh iya, ini katanya Bu Nelly katanya nggak bisa masuk Google Classroom karena dari orang tua juga ada yang nggak punya HP. Nah, itu paling mengoptimalkan di WhatsApp ya Bu ya? Iya, betul. Ya, kalau misalnya Google Classroom tidak bisa, ya gunakan saja WhatsApp yang ada gitu. Jadi apa ya, permudah saja. Kalau misalnya ada aplikasinya ternyata hanya ada WhatsApp, ya gunakan saja, maksimalkan WhatsApp gitu. Silahkan mungkin programnya juga atau soal-soalnya tidak sehari berapa soal gitu ya, tapi bisa bentuknya praktik yang bisa lebih aplikatif gitu oleh siswa-siswinya. Ini tuh untuk solusinya. Sama ini barangkali kalau untuk yang nggak punya HP itu kalau di sekolah anak saya itu menonton program TVRI itu Bu yang tiap Iya betul. Kan ada tuh ada waktu. Ya, minggu ini kan mulai ya, minggu lalu itu dari 1 minggu sudah dimulai ya. Jadi bisa juga itu dijadikan alternatif
untuk belajar. Jadi siswa itu kan cuman belajarnya juga tidak terlalu full ya Bu ya. Kalau misalnya lewat di TVRI itu hanya menonton satu program saja, SD, SMP juga ada di sana. Jadi itu juga bisa menjadi alternatif solusi bagi orang tua atau siswa yang tidak memiliki gadget seperti itu. Ya, jadi fleksibel aja barangkali ya Bu ya, karena kan kondisinya juga ini memang kondisi luar biasa ya Bu ya. Jangan disamakan seperti belajar biasa gitu. Ya, ada lagi Ibu Bapak yang mau mengajukan pertanyaan? Ini kita sampai jam berapa ya ngomong-ngomong Pak Rahmatnya kok nggak ada nih melelet. Di jadwal sampai jam 5 ya Bu ya. Ada waktu 15 menit lagi Ibu Bapak silahkan. Yang masih mau bertanya atau menanggapi untuk kegiatan PJJ untuk anak-anak kita nih di rumah. Tapi kalau untuk siswa tetap semangat Bu ya di sekolah Ibu belajarnya. Nah, iya silakan Bu Nelly, ada saran katanya. Iya. Ya, kalau untuk siswa semangat pasti ada naik turunnya. Iya, Karena memang ketika menggunakan Google Classroom pun terlihat ketika anak mengumpulkan tugas itu kan terlihat berapa anak sih yang mengumpulkan tugas hari ini gitu. Nah, di PJJ tahap 1 tahap 2 itu sempat menurun. Jadi anak itu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Jadi memang grafiknya itu menurun sempat. Maka dari itu PJJ tahap 3 ini digunakan program yang lain gitu. Jadi agar anak bisa lebih semangat juga seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah PJJ tahap 3 ini stabil lagi gitu untuk anak-anak yang mengumpulkan tugasnya, terlihat dari pengumpulan tugasnya itu alhamdulillah stabil. Jadi gitu. gurunya juga harus pinter-pinter cari inovasi baru ya Bu ya, biar nggak bosen anak-anaknya, karena kan anak-anak gampang Iya bosen. betul. Ya. Iya, jadi kayak kalau kemarin saya lihat ada beberapa guru juga yang melakukan inovasi pembelajaran gitu ya, misal tentang belajar itu tentang cahaya di pembelajaran IPA, tapi mereka cukup Nah, Bu Rizkynya kemana lagi nih? Suaranya nggak ada. Ya, mudah-mudahan Bu Nelly juga punya inovasi ya Bu ya dalam melakukan PJJ dan bisa mengoptimalkan pembelajaran untuk siswa-siswanya. Silahkan Ibu dan Bapak, ada lagi yang ingin bertanya atau sharing tentang pengalaman PJJ-nya selama pandemi ini? Halo, Bu Rizky, masih adakah? Suaranya nggak ada lagi loh Bu, hilang. Untuk Pak Wisnu, gimana Pak Wisnu? Lancar PJJ-nya di SMK Negeri 1? cek. Nah, baru masuk lagi. Ada lagi ya Bu, mohon maaf ya Bu. Iya Nggak ya, apa-apa, Bu. iya hilang lagi nih, luplep sinyalnya. Habis hujan lagi ya Bu ya, di sini barusan hujan. Kalau untuk ini Bu, yang SD di Hikmah Teladan, model PJJ-nya juga sama, apakah banyak program soft skill-nya atau seperti apa? Barangkali bisa memberikan infonya juga.
Kalau untuk SD, setahu saya tidak terlalu banyak juga pembelajarannya. Kalau kemarin ya, kalau kemarin nyimak juga nih, kalau kemarin kan dengan kepala sekolah SD Hikmat Ladan dengan Pak Mustafa tuh kalau kemarin itu sama tidak terlalu banyak program, maksudnya tidak terlalu banyak pembelajarannya gitu, tapi tetap ada program-program yang diberikan kepada siswa seperti Jadi itu. Jadi mirip-mirip ya memang Bu ya? lebih ke iya, iya, jadi lebih ke kreativitas anak di rumah dan bisa didampingi oleh orang tua gitu. Iya. Kalau untuk ini Bu, pasnya bagaimana Bu? Kan ini bentar lagi ya ujian pasnya. Atau sudah dilakukan? Iya. Kalau untuk kelas 9 kemarin itu sudah melakukan ujian sekolah. Hmm. Kita menggunakan ujian sekolah online juga karena memang diserahkan kembali ke sekolah kalau dari Kota Bandung, karena kami sebenarnya kalau SMP Hikmat Ladan itu kan masuknya ke Kota Bandung. Oh, Nah, masuknya ke Kota Bandung ya? iya, kalau untuk SMP-nya, kalau SD-nya Cimahi. Iya, iya. Kalau untuk SMP-nya itu arahan dari Dinas Kota Bandung memang diserahkan kembali ke pihak sekolah gitu untuk pengadaan US-nya sendiri. Nah, kemarin baru saja selesai di minggu lalu kami melaksanakan US itu untuk 7 mata pelajaran untuk US-nya. Oh, 7 mata pelajaran ya? Iya. Jadi semuanya online ya Bu ya? Iya, semuanya online menggunakan platform Google Classroom. Oh, pakai Google Classroom ya. Ya, jadi ada pelajaran UN, ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA, ditambah dengan pelajaran IPS, PPKN, dan juga PAI. Gitu. Dan untuk bentuk dari soalnya sendiri memang kami tidak memberatkan ke siswa gitu ya, tapi siswa harus tetap bisa soalnya itu tidak terlalu banyak. Untuk 4 mata pelajaran UN itu hanya 25 soal, tapi 25 soal ini terdiri dari PG dan esai, dan untuk esainya ini adalah esai terbuka. Jadi memang anak-anak harus bisa menganalisis dari soal-soal tersebut. Kemudian untuk 3 mata pelajaran lain yaitu IPS, PAI, dan juga PPKN, itu hanya 10 soal, esai, esai terbuka, dan itu berdasarkan dari bacaan. Jadi analisis literasi gitu. Kalau untuk pembelajaran 3 mata pelajaran tersebut. Jadi diberikan semacam artikel atau misalnya ada berita-berita, kemudian mereka harus bisa menanggapi, menganalisis dari berita-berita tersebut atau artikel tersebut gitu. Iya, keren nih Bu, sharingnya tentang PJJ di sekolah SMP. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi gitu untuk Ibu dan Bapak guru sekalian, baik itu yang di SD, SMP, atau di sekolah menengah atas ya, di SMA dan SMK. Karena memang selama pandemi ini kan untuk belajar serius seperti di sekolah itu susah. Terus kadang-kadang anak-anak itu kalau belajar sama orang tuanya beda gitu kan ya Bu ya. Kita itu kadang lebih enak ngajarin anak orang lain, pas anak sendiri malah jadi dordar gelap Bu. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa dijadikan inspirasi ya ini dari Bu Rizky. Alhamdulillah sudah mau berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat Bu sharingnya, dan Ibu juga lancar dalam melakukan PJJ yang akan datang, karena kita belum tahu kan ya ini sampai kapan gitu ini berakhirnya. Mudah-mudahan cepat selesai ini masa karantina di rumahnya, biar kita bisa silaturahmi lagi, beraktivitas lagi seperti biasa. Kemudian anak-anak juga sepertinya sudah mulai bosen juga ini di rumah. Tapi kan karena memang kita belum tahu ya ini berakhirnya sampai kapan. Iya, betul.
Dari Pak Rahmat mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Sebelum ditutup, mangga. Halo, Pak Rahmat. Udah masuk lagi nih. Iya. Yang mau disampaikan barangkali ini kepada Ibu Bapak guru. Iya. Maaf ya Bu, jadi kayak main petak umpet. Nggak apa-apa, Bu. Oh, ini Pak Rahmat katanya mau menampilkan slide program Cimahi. Ya, Oh mangga. iya, silahkan. Ya. Terima kasih Bu Rizky ya, ini Ya, sharingnya. sama-sama Ibu Tracy. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak hari ini dan juga pertanyaannya. Semoga tetap Semangat. mau belajar, semangat belajar untuk guru-gurunya juga. Tetap Amin ya, semangat ya. Iya, semangat. jangan stres karena nanti imunitas tubuh menurun. Wah, itu yang paling Harus penting, tetap Bu. semangat, harus tetap senang. Seperti itu. Fleksibel aja ya, Bu ya, jangan dibawa Iya, stres. betul. Pak Rahmat, mangga Pak Rahmat bisa di-share slide program IGI Kota Cimahinya. Kita sambil nunggu Pak Rahmat nih Ibu Bapak, jangan dulu live ya, karena nanti minggu depan itu akan ada lagi ya kita talk show lagi, berbagi di berkreasi di tengah pandeminya. Untuk minggu depan kita tunggu guru yang akan jadi tamu undangannya. Nah, ini ada beberapa program dari Ikatan Guru Indonesia Kota Cimahi. IGI Kota Cimahi dalam hal ini bekerja sama dengan MIZI YDHM. Nah, jika ada yang ingin menyalurkan donasi, Ibu Bapak ya, ini bisa nih ke IGI Kota Cimahi berbagi selama pandemi ini, karena seperti yang kita tahu banyak yang terdampak dengan adanya masa karantina ini akibat corona. Mungkin Ibu Bapak jika ingin berbagi menghadapi situasi COVID-19 ini bisa ke nomor rekening Mandiri di nomor 174 000 266 8135. Ini adalah rekening IGI Kota Cimahi. Ya, next Pak Rahmat, atau bisa menghubungi juga Ibu Isnela. WA-nya ada ya, tercantum di situ Ibu Bapak. 0821 2662 89 berapa ini 10. Ya, ada lagi Pak Rahmat? Next. Itu saja mungkin ya, Pak Rahmat, ada lagi infonya yang akan disampaikan ke Ibu dan Bapak sebelum kita tutup? Halo Pak Rahmat? Ya, barangkali itu saja Ibu dan Bapak. Terima kasih atas waktu dan dan juga Ibu Rizky, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di talk show minggu depan ya Ibu Bapak, dengan topik yang berbeda. Bagaimana caranya kita tetap berkreasi di tengah pandemi ini, berbagi, sharing dan growing together seperti slogannya IGI. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat, tetap sehat, dan bisa segera beraktivitas normal seperti biasa ya Ibu dan Bapak. Nah, ini ada lagi ternyata, maaf Ibu Bapak. Sagu Sagelas, pelatihan PJJ di rumah, mengajar di rumah dari tanggal 13 sampai dengan 17 April 2020. Nah, ini bisa gurunya dari tingkat TK sampai SMA atau SMK.
Ini bekerja sama dengan IG Kota Cimahi, GTK, dan Disdik Kota Cimahi. Sagu Sagelas. Ini baru ya, kalau nggak salah nih, Sagu Sagelas ini. Ya, oke, gitu saja barangkali Ibu Bapak. Minggu depan jangan lupa ya Ibu Bapak, di waktu yang sama kita masih ada talk show juga, materi yang berbeda. Insya Allah bertemu minggu depan. Hatur nuhun Ibu dan Bapak atas waktunya. Udah selesai ya Pak? Apa masih ada lagi nih? Oh, Bu Salmi ya, untuk minggu depan itu tentang pendidikan karakter. Kita tunggu sharing dari Bu Salmi tentang pendidikan karakter itu seperti apa. Nanti kita bisa berbagi di minggu yang akan datang, masih di talk show berkreasi di tengah pandemi. Ya, ada lagi Pak Rahmat yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Oh, pengalaman pengalaman di Hangzhou katanya nih ditodong sama Pak Rahmat untuk memberikan sharing. Ya Insya Allah Pak nanti dibikin dulu slide-nya bisa sharing. Mudah-mudahan saya Insya Allah bisa menceritakan pengalaman di Hangzhou tahun yang lalu sebelum pandemi Corona. Alhamdulillah sudah saya pernah ke Cina juga waktu tahun akhir Oktober tahun kemarin. Nanti kita akan berbagi di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak atas atensinya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri kegiatan kita sore hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya.